Bapak, tapi faktanya begini Pak. Pak Menteri Perdagangan itu pernah menyampaikan untuk menghadapi Natal Tahun Baru, ya, November, Desember akan mempersiapkan operasi pasar 11 juta liter. Kan begitu teorinya. Tapi faktanya, informasi yang saya dapatkan, mereka hanya bisa suplai 5 juta liter Pak. Sehingga harga tetap sampai 21.000. Nah, teori yang sama diulang lagi nih sekarang. Dengan mencoba menjanjikan kita 1,2 miliar liter katanya sampai 6 bulan ke depan. Dengan catatan 200 sampai 250 juta liter per bulan. Dari informasi yang saya dapatkan Pak, PO yang baru masuk ke Kementerian Perdagangan itu baru 20 juta liter. 20 juta liter untuk Januari ini. Sampai ya ini 20 juta liter dari 250 juta itu berapa hari yang lalu baru 20 juta liter. Komitmennya sudah 46 juta Pak liter. Tapi yang baru bisa direalisasikan 20 juta liter. Kan sudah dimulai hari ini nih. Kita sudah lihat video di berbagai, saya sudah dapat kiriman video di berbagai ya Indomaret itulah, retail itu sudah antri masyarakat. Ya sekarang videonya di mana-mana kita dapatkan masyarakat antri mencari 14.000, ya Pak. Tapi Pak, meskipun saya percaya bahwa Kemendak sudah menerbitkan Permendak nomor 1 ya kalau nggak salah, sama Permendak nomor 2 untuk mengunci harga 14.000 per liter itu. Tapi terus terang Pak, saya dengan informasi yang saya dapatkan, angka 1,2 miliar liter yang disampaikan oleh Kemendak itu saya nggak yakin Pak. Kalau memang tidak ada tata niaga yang jelas, ya, dari pemerintah yang tegas untuk mengatur soal minyak goreng ini. Nah ini pimpinan. Apalagi kalau kita baca tadi datanya tadi, ada mungkin yang olahan itu hampir 25 juta ton ya Pak. 21 atau 25 juta ton tadi itu. Ya 25 juta ton ya. Data di belakangnya sebenarnya 25 juta ton. Kalau 70% dari 25 juta ton itu kan mungkin 16 juta ya Pak. 16 juta ton yang namanya minyak goreng diekspor, ya kan, per tahun. Atau bahasa kerennya 16 miliar ya, liter ya Pak. 16 juta ton itu 16 liter ya, 16 miliar liter. Itu ekspor kita setahun. Jadi Pak Demar yang saya hormati, saya ingin kita rapat dengan Menteri Perdagangan, kita tegas-tegas saja dengan Mendak ini. Apa tegasnya? Bahwa sebenarnya urusan minyak goreng stabil itu sederhana, tinggal mengurangi pasar ekspor, ya, untuk diwajibkan untuk mengisi kebutuhan dalam negeri dulu. Karena CPO ini kan, ya, kan produksinya Indonesia. Masa ekspor yang kita kasih kesempatan dulu. Jadi kalau dihitung-hitung ada 16 miliar liter per tahun yang kita ekspor. Jadi kalau kata Pak Mendak 1,2 miliar liter itu kan kecil ya dibandingkan tadi 16 miliar liter. Ya, jadi kalau 1,2 miliar liter 6 bulan berarti kebutuhan kita itu kan 2,4 miliar liter per tahun. Ya kan? Padahal ekspor kita setahun itu 16 miliar liter. Ya dikurangi saja supaya kebutuhan dalam negeri, ya kita nggak perlu di harga CPO, mohon maaf ya 15.000 atau berapa. Tapi bagaimana rakyat Indonesia ini Pak, ya harus dikedepankan. Nah itu yang saya minta, ya kalau memang tidak bisa dikendalikan, saya sudah usulkan Pak ke Pak Menteri Perdagangan ada DMO. Saya sudah usulkan pajak ekspor, ya kepada Menteri Perdagangan. Tapi Menteri Perdagangan memilih cara memanfaatkan uang BPD PKS itu untuk mensubsidi yang 14.000. Kan Bapak diminta jual 14.000 kan? Lalu Bapak terima 3.000-an ya untuk mensubsidi Bapak supaya Bapak tetap mau jualan 14.000. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah mungkin minyak goreng kemasan ini mampu menutup kebutuhan masyarakat Indonesia? Kan tidak. Yang paling banyak itu kan minyak goreng curah kan? Dan faktanya minyak goreng curah meskipun Bapak sudah jual 14.000, minyak goreng curah di pasar masih 19.000 sampai 20.000. Jadi kan kebijakan Mendak itu menurut saya ya, nanti mau tolong Bapak koreksi, apakah rasa saya kurang komprehensif kalau menurut saya. Nah, saran saya pimpinan, kita harus panggil Pak Mendak segera.
Kalau memang dia minta waktu, saya kasih seminggu gitu loh, untuk menguji coba kebijakan beliau Permendak 01 dan 02 tahun 2022 ini. Rasa saya seminggu oke. Tapi jangan kita tunggu sampai tanggal 31 Januari, kelamaan untuk memberikan evaluasi pimpinan. Jadi saya minta tanggapannya Bapak-bapak nanti. Ya, saya terus terang orang yang mengusulkan DMO dan orang yang mengusulkan pajak ekspor, Pak, untuk minyak goreng ekspor. Saya rasa itu fair, Pak. Ya, ini CPO ini diproduksi di tanahnya Indonesia. Rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan harga minyak goreng yang murah. Disitulah keberpihakan kita, pemerintah dan DPR, untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng murah sesuai dengan kemampuan rakyat kita. Bukan kita berpikir, ya mohon maaf ya, kita memenuhi pasar ekspor. Orang lain yang menikmati, rakyat kita kesulitan sekarang, Pak. Menjerit, Pak, sekarang. Bapak kan tahu efek pandemi belum pulih. Ya, rakyat kita masih sulit. Sekarang kita dihadapkan harus beli minyak goreng 21.000, 22.000. Kalau Pak Demar mah orang kaya, Pak. Gampang deh, mau berapa puluh ribu juga dibeli ya Pak Demar. Pimpinan saya yang ganteng itu, Pak. Nah, ini nanti Bapak tolong sampaikan kepada kami, apakah betul kita minta tambahan pajak ekspor aja untuk membatasi ekspor minyak goreng? Karena kalau menurut data tadi yang saya baca, 25 juta ton ya olahannya, lalu 70%-nya minyak goreng, berarti kan kemungkinan 16 juta ton per tahun atau 16 miliar liter. Ya, jadi yang disampaikan Pak Lutfi 1,2 miliar itu peanut, Pak, dibandingkan ekspornya 16 miliar liter. Nah, itu pimpinan. Jadi kita tegas saja. Harus ada tata niaga yang jelas. Harus ada keberpihakan kita yang jelas. Dalam negeri harus dipenuhi dulu, baru boleh ekspor. Stabil dulu harga dalam negeri, baru boleh ekspor. Ya. Jadi gitu pimpinan. Saya harapkan kita segera panggil itu namanya Menteri Perdagangan. Jangan sampai 31 Januari. Rakyat sudah menjerit pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hilmi.